Ya, dan untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi turap yang ambruk, telah ada Rifki Baihaki langsung dari Jalan Lodan Raya Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Ya, silakan Rifki dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Reva dan Ayu. Tepat 10 meter di belakang saya ini merupakan bangunan yang ambruk akibat dari pengerukan turap atau pembangunan turap yang sedang dilakukan oleh Dinas SDA DKI Jakarta. Bisa kita melihat ada sekitar 7 bangunan yang diisi oleh 8 kakak atau 32 jiwa di dalam bangunan tersebut. Jika kita melihat di sini bahwa bangunan ini benar-benar tidak ambruk seutuhnya atau berada dalam kemiringan sekitar 7-80 derajat. Tepat di bawah ini kita bisa melihat ini merupakan proses pembangunan turap yang sedang dilakukan oleh Dinas SDA. Saat ini pembangunan sedang terhenti dan akan dilakukan lagi besok pada pukul 8 pagi. Proses pembangunan turap ini rencananya akan selesai pada tanggal 30 November mendatang. Namun melihat kondisi adanya bangunan yang ambruk begitu, besar kemungkinan akan proses pengerjaan dari turap ini akan mangkrak atau akan mundur begitu. Jika kita melihat di belakang ini masih ada jalan setapak atau lebarnya itu sekitar 1 meter dan saya belum melihat adanya garis polisi dari yang penjagaan ini. Ini memang riskan atau berbahaya begitu jika orang-orang masih lalu lalang melewati dari bangunan yang hampir miring 80 derajat. Untuk lebih pastinya saat ini saya juga telah bersama Bapak Norpot yang merupakan warga sekaligus korban dari bangunan yang ambrol tersebut. Selamat malam Bapak Norpot. Bapak bisa dijelaskan bagaimana terjadinya proses ataupun ambruknya bangunan atau rumah Bapak sendiri, Pak? Semuanya itu berawal dari pembersihan daripada kali ini dengan tujuan sangat baik untuk melancarkan arus air menuju ke waduk Pluit. Tapi di samping itu berdampak sangat kepada warga lingkungan semuanya. Permasalahannya sekali itu di awal-awal itu pengerukan ini terjadi untuk membersihkan kali bahwa kali ini sudah sangat jelek sekali. Maka dengan itu adanya dibersihkan oleh pihak yang terkait. Maka daripada itu terjadilah kemungkinan ada pengerukan yang tidak pada seharusnya sehingga kedalamannya melebihi dari yang telah ditentukan. Sehingga adanya longsor awal yang terjadi sekitar dari sini ini berdampak sekitar 40 meter dari tempat saya berdiri ini. Itulah awalnya sekali runtuhnya pondasi daripada dinding kali ini. Maka oleh karena itu kemudian terjadi peralihan dengan satu pihak terkait dengan pihak terkait yang kedua. Diadakanlah pengerukan berdampak lagi kepada sekitar yang ada di pinggir kali ini. Pak, saat terjadinya bangunan ambruk itu posisi Bapak di mana dan bagaimana cara upaya mengevakuasi Bapak dan juga warga-warga yang lain, Pak? Pada saat itu saya sedang berada di sini, di tempat saya memberikan informasi ini. Saya lihat sekitar jam 2 siang pada hari Sabtu itu terjadinya ada pergerakan rumah yang tidak selayaknya kita lihat. Sehingga kemiring-kemiringan rumah mulai terlihat. Maka sekitar jam 4 sore itu saya bersama teman-teman di sini untuk menginstruksikan kepada warga yang ada di rumah tersebut untuk turun dan untuk menyelamatkan barang-barang yang berharga. Itu yang pertama sekali. Yang kedua secepat mungkin karena pergerakan-pergerakan semakin dari menit ke menit terjadi perubahan. Sehingga sampai habis maghrib kemiringan itu sudah tidak sewajarnya lagi. Maka pada malam itu maka pergerakan itu terus sampai menjelang pagi. Setelahnya itu kemiringan itu sungguh sangat membahayakan sekali. Ya, kemiringan itu sangat berbahaya sekali. Makanya seluruh warga yang di sini ini diinstruksikan untuk meninggalkan rumah. Nah, setelah meninggalkan rumah itu kita mengharapkan apa-apa yang ada yang bisa diambil dari rumah tersebut diambil secepatnya. Nah, itu yang akan terjadi pada malam itu. Saat ini Bapak dan sejumlah warga yang
berdampak dari ini tinggal di mana dan apakah sudah ada bantuan yang diberikan baik dari instansi ataupun dari Pemprov DKI Jakarta sendiri, Pak? Kalau sampai sekarang ini secara keseluruhannya belum, tapi hanya sekecil itu pun udah ada, sepertinya tenda daripada pengungsian, kemudian juga tikar dan berupa yang lain-lainnya kecil-kecil masih udah kita terima. Pak, nantinya apakah sudah ada musyawarah ataupun win-win solusi bisa dibilang begitu dari Pemprov DKI Jakarta? Apakah nantinya warga tetap tinggal di sini atau nanti akan dievakuasi ke daerah lain gitu, Pak? Sedikit. Selama pengetahuan saya selagi warga di sini belum ada instansi pemerintahan untuk memberikan informasi seperti itu karena belum ada pertemuan dengan pihak-pihak yang terkait. Terima kasih, Pak. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari pembangunan turap Pademangan Jakarta Utara. Kembali ke studio rekan Ayu dan Reva. Iya, Rifki Baihaki, terima kasih. Selamat bertugas kembali.